Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Handika Pratama dengan NIM I.2510128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu alat kolaborasi dan manajemen proyek yang sangat populer, yaitu Trello. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, kita pahami dulu apa itu Trello. Kita ketikkan di sini apa itu Trello. Aduh, sorry. Nah, oke, kita harus ketahui dulu apa itu Trello. Trello adalah aplikasi manajemen proyek berbasis board yang bisa memudahkan penggunanya dalam mengatur tugas, deadline, hingga kolaborasi tim. Secara sederhana, Trello itu seperti sebuah papan tulis dengan sticky notes digital, tetapi dengan pengembangan fitur yang jauh lebih canggih. Oke, kita ketahui fungsi Trello dalam pekerjaan. Fungsi Trello dalam pekerjaan itu adalah untuk membantu proses bekerja kamu agar lebih mudah. Yang pertama, manajemen proyek. Dengan konsep papan board digital, kita bisa membuat board khusus untuk setiap proyek lalu membaginya ke dalam list tahapan kerja dan card tugas. Fleksibilitas Trello itu sangat memungkinkan untuk digunakan oleh berbagai jenis tim, seperti misalnya ke tim kreatif, marketing, hingga IT. Oke, yang kedua yaitu kolaborasi tim. Trello juga sangat memungkinkan untuk kamu saling berbagi tugas, menetapkan deadline, dan memberi komentar langsung di setiap card. Setiap anggota tim bisa ditugaskan ke dalam card tertentu, seperti misalnya menambahkan komentar, memberi checklist, serta menetapkan tenggat waktu yang jelas. Ketiga, pengelolaan tugas pribadi. Trello bukan cuma penggunaan profesional, tetapi kamu pun bisa memanfaatkannya untuk mengatur tugas pribadi. Banyak orang menggunakan Trello untuk membuat to-do list harian, menyusun jadwal belajar, hingga merencanakan langkah-langkah dalam pencari pekerjaan. Oke, langsung masuk ke visualisasi alur kerja. Trello menggunakan metode Kanban, yaitu seperti sebuah sistem visual yang memungkinkan pengguna melihat alur kerja dengan jelas. Fitur kelebihan dan kekurangan dari Trello. Kelebihan Trello yaitu sebagai software manajemen proyek, Trello tentunya memiliki banyak kelebihan di bidang tersebut. Seperti berikut ini: user friendly, antarmukanya simple dan mudah dipahami bahkan untuk pemula. Gratis. Ini dia yang selalu dicari-cari orang, yaitu gratis. Versi gratisnya sudah cukup mumpuni untuk keperluan pribadi atau tim kecil. Selanjutnya, ada integrasi luas, bisa diintegrasikan dengan Google Drive, Slack, Jira, dan banyak tools kerja lainnya. Dan yang terakhir, mobile friendly, mudah diakses di smartphone, cocok untuk mobilitas tinggi. Selanjutnya, kita bahas tentang kekurangan Trello. Karena keterbatasan aplikasi yang ada, bagaimanapun Trello juga memiliki beberapa kekurangan yang mungkin bisa kamu pertimbangkan terlebih dahulu seperti berikut. Karena di setiap apapun pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Oke, kekurangan yang pertama yaitu kurang cocok untuk proyek kompleks. Untuk proyek dengan dependensi tinggi, Trello bisa terasa terbatas. Dan yang kedua, visualisasinya terbatas di versi gratis. Namanya juga gratis kan. Beberapa fitur advanced seperti timeline, dashboard, atau otomatis penuh hanya tersedia di versi berbayar. Fitur andalan Trello dan cara menggunakannya. Fitur andalan Trello secara otomatis akan membantu kamu memaksimalkan kerja tim maupun manajemen tugas pribadi agar lebih terstruktur. Nih, fitur andalannya kalian wajib tahu. Fungsionalitas dan Trello sangat cukup mengelola tugas secara efektif. Tersedia otomatisasi sederhana untuk efisiensi kerja. Versi gratis cukup lengkap untuk individu, yaitu mendukung kebutuhan manajemen tugas dasar dan kolaborasi. Oke, yang pertama yaitu board. Misalnya, kita bisa membuat board untuk project marketing, key tree, campaign media sosial, atau lamaran kerja. Setiap board bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek apapun, baik berskala kecil maupun besar. Yang kedua yaitu list. Format yang digunakan adalah to do, in progress, done. Tetapi kita juga bisa menyesuaikan kebutuhan seperti menunggu revisi, approval, manager, atau ide awal. Oke, lanjut ke card. Setiap tugas spesifik dalam proyek akan dimasukkan ke dalam bentuk yang bernama card. Di dalam satu list tersebut, kita bisa membuat banyak card sesuai dengan jumlah pekerjaan yang perlu dilakukan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu label dan warna. Nah, di sini ada beberapa warna. Label warna bisa dikustomisasi sesuai dengan kategori yang kamu butuhkan.
sehingga kamu bisa menandainya prioritas masing-masing seperti merah untuk sangat penting, kuning untuk sedang, dan hijau untuk selesai. Dan yang kelima yaitu checklist. Fitur ini sangat berguna untuk memecahkan pekerjaan besar menjadi bagian-bagian lebih mudah yang dikelola. Misalnya, dalam Carrd, publikasi artikel, checklistnya bisa meliputi tulis draft, proofread, upload ke CMS, dan jadwalkan publikasi. Selanjutnya yang keenam, Calendar View. Calendar View adalah salah satu fitur untuk melihat tugas berdasarkan tanggal. Hal ini sangat cocok untuk perencanaan proyek jangka panjang, namun fitur ini hanya disediakan oleh pengguna Trello versi berbayar. Oke, selanjutnya kita masuk ke Butler. Butler adalah sebuah fitur otomatisasi yang membantu mengatur aturan otomatisasi seperti memindahkan Carrd saat checklist selesai. Misalnya, kita bisa mengatur agar Carrd berpindah otomatis ke list done setelah semua checklist dicentang, atau juga agar label tertentu ditambah saat Carrd masuk ke list in progress. Oke, pembahasannya sudah selesai. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman board Trello. Di sini saya sudah membuat board bernama proyek kolaborasi ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 kolom utama yaitu to do, doing, dan done. Oke, kita contohkan di sini membuat satu kartu yang bernama reset materi. Sebentar ya, kita ketikkan reset materi seperti ini. Kita add card. Nah, saya sudah ketikkan di to do ini reset materi seperti ini. Setelah itu kita bakal tandai dulu, kita ganti warna seperti ini. Kenapa saya menambahkan warna merah? Di sini saya telah memberikan warna merah seperti ini. Kenapa saya berikan warna merah? Karena warna merah yang artinya prioritas yang tinggi, dan juga checklist untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, sekarang perhatikan, kita bakal mulai geser dari to do ke doing seperti ini. Nah, setelah dari to do dipindah ke doing, rekan setim saya akan mengetahui bahwa saya sedang menangani tugas riset materi tersebut. Oke, setelah selesai kita langsung masuk ke done. Nah, setelah digeser ke done, di sini selanjutnya saya tinggal memberi tanda centang seperti ini pada checklist yang menggeser kartu ini di kolom done. Sangat simpel dan intuitif. Oke, mungkin sebagai kesimpulannya, penggunaan Trello dalam manajemen proyek sangat membantu kita dalam menjaga alur kerja tetap teratur dan transparan. Dengan fitur-fitur yang sederhana namun kuat, kolaborasi tim menjadi lebih efektif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk membantu kita mengelola proyek dengan lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.